Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dan maka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, pada pagi hari ini kita mencoba untuk membahas rukun sembahyang. Rukun sembahyang itu ada 13, tapi kita coba untuk mengambil yang di awal dulu. Seandainya memungkinkan nanti video kita ini bersambung-sambung. Kalau tidak, ya sebatas itu aja dulu. Yang penting kita punya eksis ataupun tetap memproduk suara-suara kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju selamat. Baik, rukun sembahyang yang pertama itu niat. Nah, niat itu adalah rasa batin yang murni, yaitu kesadaran. Nah, kita itu menyengaja dengan kesadaran kita untuk melakukan perbuatan apapun, apalagi sholat. Artinya kita sudah mempersiapkan diri untuk bersih hati, bersih fisik, bersih tempat. Otomatis bersih pemikiran dan bersih perasaan. Kita sudah siap untuk tidak memasukkan apapun dalam pemikiran dan perasaan kita. Karena saat itu kita sedang berhadapan dengan Zat yang Maha Agung, yaitu Allah dan Rasulnya atau Ahmad, yang nyata ia pada ayahanda Adam kita. Nah, ini harus kita kerangka dengan baik dan benar, dan benar-benar disiapkan betul. Nah, itu niat. Kemudian tegak berdiri betul. Nah, tegaklah badan itu. Di tempat dia tegak. Apakah di masjid, di musola, di rumah, di kantor, dimanapun. Dan tegaklah diri itu pada pendiriannya di tempat pembetul-betul. Artinya sudah betul sekalipun kita dibetulkan lagi oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah dalam rasa diri yang murni, yang tidak ada pikiran, yang tidak ada perasaan kecuali hanya kepada Allah dan Rasul. Itu yang disebut dengan allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Mereka yang punya rasa dan bersangka dengan rasa itu bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Nah, di momen ini banyak yang bertanya, bagaimana Pak Abu kami bisa mengingat ayahanda Adam? Kami kan belum pernah ketemu dengan dia. Ya, kita kadang-kadang merasa berhadapan saja kita masih dalam kesulitan memahaminya. Padahal kita sering lewat di suatu tempat yang sepi, sunyi, rimbun hutannya, ada rumah buruk lama. Kata orang, hati-hati Pak Abu di tempat itu. Kenapa? Apalagi hujan gerimis. Konon kabarnya di situ ada hantunya, ada genderuwonya, ada kuntil anaknya. Itu kan cerita. Kita melihat juga belum pernah mengalami apa lagi. Nah, tetapi seketika kita lewat, timbul rasa ragu, timbul rasa merinding, dan timbul rasa takut. Kadang-kadang saking takutnya itu, kepala kita ini seperti merasa tidak ada.
Nah, kok Pak Abu tahu? Ya karena kita dahulu pernah mengalami itu. Pernah mengalami itu. Makanya kita tahu. Kepala itu seperti tidak ada. Nah, merasa takut itu karena kita merasa barang yang diceritakan orang itu memang ada. Walaupun kita belum pernah melihat, belum pernah mendengar, belum pernah berhadapan. Tapi kita merasa dia itu ada. Itu sebabnya kenapa timbul rasa takut. Begitu juga ceritanya tentang sholat. Seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul, yang nyata ia pada ayahanda Adam. Ia merasa bertemu, merasa berhadapan. Itu saja kadang-kadang kita lupa untuk memahaminya, bukan tidak tahu. Makanya sering kita tanyakan, bagaimana Pak Abu, bagaimana Pak Abu? Ah gitu. Ya kira-kira gambarannya seperti kita rasa takut melewati suatu tempat seketika kita mendengar cerita orang. Nah, keberadaan rasa itu adalah keberadaan yang real adanya. Kita rasakan, baik itu rasa takut ataupun rasa pertemuan dengan Tuhan. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul, kamu bersangka saja, kamu merasa saja berhadapan dengan dia, wa anahum mulaqu rabbihim. Waktu itu benar kamu sudah bertemu Tuhan. Ditambah lagi wa anahum ilahi rojiun, dan waktu itu kamu sudah kembali kepada Tuhan. Cukup dengan merasa dan punya keyakinan kalau kita saat itu sedang berhadapan dengan Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Nah, disitulah tegak berdiri betul. Diri kita itu tegak di tempat pembetul-betul. Di situ kita dibetulkan. Kapan? Ya seketika kita salah. Seketika kita keliru. Nah, di dalam sholat itu kalau kita mengingat sesuatu yang benar, merasakan sesuatu yang halal selain pada Allah dan Rasul, itu dianggap salah. Maka kita dibetulkan, diingatkan, dan dibawa kembali lurus kepada Allah dan Rasul. Itulah tegak berdiri betul, saudaraku. Sudah. Yang ketiga, melafazkan takbiratul ikram. Takbir itu membesarkan, ikram itu memuliakan. Siapa yang kita besarkan? Siapa yang kita muliakan? Nah, kalau dulu kita mengatakan, oh yang aku besarkan itu Allah, Pak Abu. Yang aku muliakan itu Allah, Pak Abu. Juga begitu Rasul-Rasulnya. Sejatinya tidak begitu. Orang hina kayak kita ini tidak bisa membesarkan karena kita kecil ya, membersihkan karena kita kotor, memuliakan karena kita hina. Tidak bisa. Jadi semua perbuatan kita di dalam sholat itu adalah keuntungan kita. Makanya dipanggil hanya ala sholah, wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, datanglah kepadaku. Hubungkan rasa batinmu denganku. Untuk apa? Hanya alal falah, untuk kemenangan kamu. Seketika kamu berniat dengan betul dan benar, kamu tegak berdiri betul di tempat betul-betul. Nah, waktu itu akulah, kata Allah Rasul via ayahanda Adam, yang membesarkan kamu sehingga jiwamu bisa besar, mentalmu bisa besar, kesabaranmu bisa besar, dan aku pula lah yang memuliakan kamu. Nah, kalau aku sudah memuliakan kamu, siapapun yang menghinamu di atas dunia ini, maka itu tidak masalah, silakan saja. Yang penting kamu tahu persis bahwa kamu sudah aku muliakan, selesai. Itu makanya kita tidak pernah minder. Mau duduk kita dengan profesor, biasa-biasa saja. Mau duduk kita dengan orang kaya, biasa-biasa saja.
Mau duduk kita dengan para ahli, ya biasa-biasa saja. Karena kita paham bahwa takdir itu ada, ketentuan itu ada, nasib itu ada. Nah, mereka dipilih dan tunjuk oleh Allah sebagaimana peranannya masing-masing, dan kita juga dengan peranan kita masing-masing, kan selesai. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kehinaan di situ, real adanya. Itu saudaraku. Nah, jadi takbir itu membesarkan, ikram itu memuliakan. Ya, bagaimana bunyinya Pak Abu? Nah, ya biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sewaktu kita menyatakan takbir, sebenarnya kita sedang membaca sejarah, sedang berjalan di dalam sejarah. Sejarah apa? Seketika Allah adalah Allah berposisi di aras. Ingat, bukan bertempat. Karena Allah tidak bertempat dan tidak ditempatkan, tapi berposisi di aras. Dia menyatukan dirinya dengan sifatnya. Jadi Allah itu alif, kabaro itu besar, itu sifatnya. Allahu itu pertama. Yang kedua akbar. Allah yang pertama, yang kedua Allah dan kabaro atau akbar. Di sisi lain kita kenal dengan istilah alhamdu. Alif lam itu Allah, hamdu itu sifatnya, kabaro tadi. Atau Ahmad. Alif itu Allah, hamdu itu adalah dia sifat tadi. Itu yang sedang kita lakukan, yang itu sedang kita jalani, dan kita berada dalam sejarah itu. Kita melihat Allah itu berada di aras sebagai posisi. Kemudian dia berubah jadi akbar sebagai posisi. Itu Sidratul Muntaha. Nah, karena kita akan bertemu berhadapan dengan Allah dan Rasul yang tidak nyata ianya, melainkan nyata pada ayahanda Adam, maka yang ketiga itu adalah ayahanda Adam yang tidak disebut dan tidak dilafazkan dalam takbiratul ihram, tapi dinyatakan dalam i'tiqad. Artinya dalam rasa yang dalam, meyakini rasa itu bahwa itu benar. Dari mana Pak Abu tahu benar? Nah, itu ceritanya. Seketika kaum malaikat, kaum jin di dalam sorga selalu berdiskusi, berdialog dengan Allah. Kan mereka akan menggunakan rasa batin yang paling dalam. Rasa yang murni. Dia melihat tidak, berhadapan tidak, tapi dia bisa mendengarkan suara kata Allah. Makanya dia bisa berdialog. Nah, pada waktu itu Allah tidak punya wujud. Tidak punya. Artinya tidak terlihat oleh mereka. Tidak dihadapi oleh mereka. Makanya biasanya dialog-dialog mereka dengan Allah itu berada dalam kondisi duduk tenang. Atau berdiri tenang. Dalam posisi yang serba tenang. Itu. Nah, adakah sejarah itu Pak Abu dalam kitab Quran? Ya ada pada surat Shad yang sering saya angkat itu. Shad itu sallallahu, berhubungan dengan Allah. Siapa? Malaikat. Siapa lagi? Mukmin. Allah, malaikat, mukmin itu ruh. Sejatinya nyata semua itu pada Adam, saudaraku. Nah, mari kita lihat ayatnya. Pada surat Shad ayat 65. Ini kita sering dengar kalimat ini. Kul innama ana munziru. Nah,
ini kan sewaktu Jibril mengajarkan kepada Muhammad, Muhammad katakanlah kepada kaummu, umatmu, masyarakatmu, kalau kamu tuh hanya tukang kabar, tukang informasi. Kabar apa? Kabar gembira dan kabar pertakut. Tidaklah engkau kami utus hai Muhammad kecuali untuk memberikan kabar gembira dan kabar pertakut. Kan ada ayatnya itu. Tidak ada ceritanya Muhammad bertanggung jawab atas dosa-dosa orang banyak. Tidak ada. Tapi dia bertanggung jawab mencapaikan kabar gembira dan pertakut. Itu ada. Wajib dia itu. Itu tugasnya dia. Kalau untuk menjamin dosa kita bisa diselamatkan, dosa kita bisa selesaikan, tidak ada ceritanya itu. Kepada putrinya beliau Fatimah saja, beliau ngomong, beribadah Fatimah, ya, berbuat baik Fatimah, walaupun ayahmu adalah nabi dan rasul-rasul, ayahmu tidak bisa bertanggung jawab. Itu kepada putrinya beliau, apalagi kepada kita. Ini Nabi Muhammad loh. Nabi Muhammad, rasul-rasul, putra Adam terakhir dalam risalah keislaman. Tidak bisa dia bertanggung jawab atas kepribadian orang lain daripada dirinya sendiri. Gitu. Nah, jadi kembali kita kepada ayat tadi. Kul inama ana munzirun. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, kaummu, masyarakatmu, kalau kamu tuh hanya tukang memberikan peringatan, informasi. Gitu. Nah, informasi yang pertama dan utama adalah wa ma min ilahi ilallahul wahidul qahar. Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan ataupun perkasa lah, begitu kira-kira. Nah, tadi kalimatnya Allah. Nah, kalau Allah itu artinya dia belum bersama hamdu. Artinya dia berposisi di aras. Nah, di ayat kedua baru berubah dia. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghafur. Artinya Tuhan langit dan Tuhan bumi dan Tuhan apa yang ada di antara keduanya, dia itu raja aziz itu. Dan maha pemaaf. Kenapa pada ayat ini tidak ada lagi kata Allah atau penamaan kepada Allah? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena Allah tidak Allah lagi, tapi Allah sudah menyatu dengan hamdu. Maka jadi dia Alhamdu atau Ahmad. Dan disebut dengan Rob. Adi momen Rob inilah Allah dan hamdu tadi mencipta, menjadikan. Dan ini bukan katanya Pak Abu, ini katanya Allah dan Rasul via Jibril. Kan sering saya angkat-angkat itu. Seketika Jibril duduk dengan Muhammad, bercerita tentang ahli kitab yang mencemooh, mengejek. Berkata Jibril, coba lihat di surat Al-Ankabut ayat 63. Surat nomor 29 itu. Walain sa'altahum man anzala minas sama'i ma'al fayaul ardu mim ba'di mautiha. Kalau kau tanyakan hai Muhammad kepada mereka itu, siapakah yang menurunkan air dari langit kemudian menghidupkan bumi yang sudah mati? Ya mereka pasti mengatakan Allah. Nah, ini kan seakan-akan ini benar ini. Tapi Jibril sendiri membantah. Bukan Muhammad. Qulil hamdulillahi bal aksarahum la yaqilun. Sampaikan kepada mereka, kata kepada mereka yang menurunkan air dari langit, menghidupkan bumi yang tadi mati sehingga hidup dan menumbuhkan, itu adalah alhamdulillahi. Nah, itu. Kenapa Jibril tidak mengatakan Allah? Ya karena Allah pada waktu itu sudah menyatu dengan hamdu. Jadilah dia alhamdulillahi. Alhamdu itu bagian daripada Allah. Allah ya Allah, hamdu itu sifatnya, itu bagian daripada dirinya. Disebutlah dia Rob.
Gitu. Tapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk belajar menyelami dan mendalami. Padahal ini bermanfaat. Kalau kita meminta kepada Allah sesuatu, sejatinya harus disesuaikan antara permintaan dengan nama. Ini kan langsung nih ayatnya ini. Seandainya ada acara kenduri atau keramaian di rumah kita, di rumah teman, hari mau hujan lebat, siapa yang menurunkan hujan? Allah juga. Di sini tidak dikatakan Allah, tapi alhamdulillahi. Jadi alhamdulillahi inilah yang kita datangi, yang kita temui di dalam sholat 2 rakaat, supaya hujan itu digeser ke laut atau di tempat yang membutuhkannya. Jangan di sini ya Allah. Jangan di sini ya Hamdu atau Alhamdu atau Ahmad atau ayahandaku Adam, jangan. Karena saudaraku atau kami sedang mengadakan kenduri, keramaian. Saudaraku ini banyak hutangnya, beras berhutang, ayam berhutang, ikan berhutang, semuanya berhutang. Mengharapkan pembayarannya dari teman, sahabat, saudara yang datang, yang memberikan sumbangan. Kalau hujan kan mereka kan tidak datang. Tekor kami, susah kami, akan begitu. Itu juga Asmaul Husna tadi. Ada namanya Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz. Kan ada itu. Mutakabbir, macam seterusnya itu. Itu nama-nama itu adalah pilihan kita untuk kita meminta kepada Allah dalam hal apa saja, sesuai di bidangnya masing-masing. Saya ulang ya, Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, dan seterusnya itu. Ya, apa yang kita minta? Kita minta pengasihan, panggilan namanya Rahman. Penyayang, penjagaan, panggilan namanya Rahim. Kita ingin supaya nampak indah, tampan, panggilan namanya Jamil. Itu kan dijadikan oleh Allah kan untuk kita gunakan, disesuaikan dengan porsi-porsinya, supaya kita jangan tidak profesional bertuhan, kan begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin cerita ikan, mengurus kolam kepada pemerintah, ya ke Departemen Perikanan. Jangan di Departemen PU, pekerjaan umum, tidak nyambung. Departemen Perikanan. Kalau kita ingin membahas tentang kebun, macam-macam, ya di Departemen Perkebunan atau Kehutanan. Jadi agama juga profesional, tidak ujuk-ujuk, mentang-mentang dia kita dapat tidak pakai biaya, sekedar kita mau saja, kita hilang rasa profesionalisme, tidak begitu. Nah, jadi seketika Allah yang kita sebut, ya itu posisinya di aras, jatuh ke akbar. Akbar itu Allah dan kabaro, itu sifat. Itulah dia ayat tadi. Sudah menjadi Rabbu dia. Sudah menjadi Rabbi. Nah, seketika kita lanjutkan lagi, ya kita lanjutkan lagi, bahwa setelah Allah yang kita nyatakan, nyatalah Allah daripada kabaro atau akbar, selanjutnya kemana? Kan akal kita mengatakan berhadapan dengan Allah kan tidak bisa. Allah gaib. Walaupun dia sudah akbar, tidak bisa. Sedangkan kita sholat itu adalah mengingat. Apa yang bisa kita ingat? Siapa yang bisa kita ingat? Tidak ada. Kecuali kalau dia nyata. Nyata pada siapa? Nyata pada basyaro. Pada wujud atau wujud yang bisa kita lihat, kita dengar, dan bisa kita hadapi. Makanya pada ayat berikutnya, izqala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min tin. Dan ingatlah hai Muhammad, kata Jibril. Ingat ya. Nah, itu. Qala, berkata Tuhan engkau. Qala rabbuka, berkata Tuhan engkau. Tidak berkata Allah. Karena ini sudah bercerita tentang penciptaan dan kejadian. Itu harus kita pahami, itu perbedaan-perbedaannya itu.
Nah, dia berkata kepada malaikat, ini khaliqum basyara mintin. Aku nak menjadikan sesuatu yang nyata, tempat nyata atau wujudku dari tanah. Terang kalimat itu. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, faiza sawaituhu wa nafaktu fihi miruhi faqa'u lahu sajidin. Maka jika sudah aku sempurnakan dia basyara tadi, yang terbuat dari tanah tadi, wa nafaktu, aku tiupkan fihi ke dalamnya, miruhi, daripada ruhnya aku. Aku di sini siapa? Aku dan Hamdu atau Alhamdu atau Ahmad. Itulah Bapak Roh. Dia itu berkata, setelah aku ada padanya, dengannya, bersamanya, sertanya, maka tunduklah kamu. Tunduk artinya patuh, siap diperintah tentang apapun, kemanapun, kapanpun, dengan cara sujud, tidak mencongak. Artinya sami'na wa ta'na. Basyara itu adalah ayahanda Adam, saudaraku. Dialah khalifah yang dikhalifahi oleh Allah langsung. Kan inilah keributan yang di langit yang dikatakan oleh Muhammad, aku tidak tahu ceritanya. Wa isqala rabbuka lil malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini Adam yang dimaksud, saudaraku. Dia memimpin langit dan bumi melalui para malaikat-malaikatnya. Dia menata dan mengatur semuanya. Karena pada dirinya adalah Allah dan Rasul atau Alhamdu atau Ahmad. Ah, begitu kisahnya itu, saudaraku. Jadi setelah kita berniat, kita menyengaja dengan kesadaran kita yang paling dalam adalah diri kita untuk melaksanakan hubungan rasa batin kepada Allah Rasul, ayahanda Adam, kita pun sudah meletakkan posisi kita, tegak tubuh kita dimanapun kita berada, dan mendirikan diri pada tempat yang benar atau tempat yang betul, pembetul-betul. Betul pun di situ dibetulkan lagi, apalagi keliru atau salah. Itulah dalam rasa batin kita, dalam perasaan kita, dalam persangkaan kita, dalam keyakinan kita, menyatukan rasa ini kepada rasa Allah Rasul via Adam. Itu, saudaraku, tegak berdiri betul. Makanya seketika Muhammad bin Abdullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, mahwal ihsan. Tadinya kan Jibril bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, mahwal ihsan. Wahai Muhammad bin Abdullah, apa itu ihsan? Dijawab oleh Muhammad bin Abdullah, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka dijelaskan oleh Jibril, anta budallahu ka'annaka yurahu. Engkau menyembah Allah, engkau berkunjung kepada Allah, engkau menyatukan rasamu kepada Allah, tentu dengan Rasul via ayahanda Adam. Seakan-akan engkau mampu melihatnya, Fa ilam tastati'u, dan jika kamu tidak mampu, fa innahu yuroka, maka pasti dia akan melihat kamu. Pasti dia akan melihat engkau, hai Muhammad. Ini Jibril ngomong sama Muhammad, bukan kepada kita. Nanti Muhammad baru bercerita kepada kaum dan umat, termasuk pada kita. Lalu bagaimana mungkin dalam dada Nabi Muhammad itu adalah Allah dan Rasul? Sementara seketika dalam penyembahan dia harus merasa melihat Allah dan Rasul. Nah, berarti kan dia di depan, Muhammad di sini.
Lah kalau dalam dada beliau adalah Allah dan Rasul, tidak perlu ada istilah ihsan itu. Tapi ini berkali-kali kita ceritakan supaya kita mantap maksudnya. Itu saudaraku. Nah, pada video ini kita tutup dengan kalimat di mana di dalam setelah kita berniat, tegak berdiri betul, takbiratul ihram, kan sebelum membaca Al-Fatihah, rukun sembahyang yang keempat, kita kan doa iftitah dulu. Ya kan? Ya iyalah. Nah, di situ kita temukan kalimat inni wajjahtu wajahya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku, diriku yang paling depan. Apa itu? Ingatan, perasaan, akal fikir atau kesadaran. Aku hadapkan kepadanya. Ya siapa? Fatar samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Itu adalah alhamdulillah. Yang tadi saya katakan tadi, walain sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kau tanyakan hai Muhammad kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Bukan, kata Jibril. Alhamdulillahi. Nah, bal aksarhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu. Dia ngomong Allah saja melulu dari kemarin hari ini sampai besok Allah juga. Padahal sudah berubah nama dia alhamdulillahi. Bagi Allah dianya itu. Nah jadi kita hadapkan wajah kita kepada alhamdulillahi rabbil alamin. Kan begitu kalimat tuh. Ini wajah tu wajhiya lillazi fattaru samawati wal ard. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada dia kita hadapkan wajah kita. Kesadaran kita. Ingatan kita, rasa kita, keberadaan diri batin kita, kepada dia kita hadapkan. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan kepada, kalau dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan, dia ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Biar jelas maka dia menyatakan dirinya pada sosok yang terbuat daripada tanah yang dia buat sendiri dengan tangannya. Itulah Adam. Nah, itu yang saya katakan itu. Sewaktu kita mengangkat takbiratul ihram, kita sudah berhadapan dengan ayahanda Adam dalam rasa batin kita. Nah, dikatakan oleh Allah sendiri, allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. So, ketika mereka itu bersangka dengan keyakinannya bahwa dia sudah berhadapan dengan Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam, artinya mereka itu sudah bertemu Tuhan. Wa annahum mulaqu rabbihim. Bahkan wa annahum ilaihi raji'un. Artinya waktu itu mereka sudah kembali kepada Tuhannya. Nah, begitu saudaraku. Ya. Nah, itu saja dulu rukun sembahyang yang kita sampaikan. Ternyata tidak sampai 13. Baru niat, tegak berdiri betul, takbiratul ihram. Insya Allah berikutnya kita akan sampaikan sambungannya. Demikian saudaraku. Sambungan itu adalah yang keempat ya, yaitu membaca Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat. Nanti kan kita koreksi mana itu ayat yang 7. Ianya ada pada kita yang wajib kita baca setiap saat, setiap waktu. Tunggu video berikutnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi